Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Oh, ada yang belum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Meskipun hujan masih semangat? Semangat gitu ya. Semoga meskipun cuaca di luar sana hujan masih tetap semangat. Silahkan dicek seragamnya sudah rapi atau belum. Dava, sudah rapi seragamnya? Oke, itu sepertinya masih keluar-keluar seragamnya. Oke, silakan dirapikan dulu. Yang lain silakan dicek di laci, kemudian di bawah meja apakah masih ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau ada silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah dulu. Bu Amanah beri waktu 1 menit. Oke, silakan dibuang ke tempat sampah dulu. Dava, itu maskernya siapa? Oh, bisa minta tolong dibuang di tempat sampah dulu. Oke. Ya, silakan yang mau membuang sampah dulu, silakan dibuang di tempat sampah. Oke. Irsyad, bisa minta tolong dibuang ke tempat sampah? Nggak apa-apa. Oke, Dava sudah dirapikan bajunya? Oke. Yang lain sudah dipakai sepatunya? Oke, good. Terima kasih Irsyad sudah membuang sampah di tempatnya. Oke, seragamnya sudah rapi. Yaidan mau menggantikan Bu Amanah dulu? Oke, Bu Amanah dulu ya. Seragamnya sudah rapi, sudah pakai sepatu semua. Insya Allah lingkungannya sudah bersih, begitu ya. Marilah kita awali proses kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi apa yang akan kita lakukan hari ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Rafi'i sudah siap? Bisa disimpan dulu yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita. Oke, Bu Amanah cek dulu kehadirannya. Naswa, Cindy, Dava, Surya. Oh, baru keluar ya. Oke, Valdias, Galuh, Rafi'i, Keisha Anissa, Lutfan, Madu Manggar, Fagar. Oh, kamar mandi. Oke. Akbar. Ngapain itu tangannya pegangan? Farhan. Oke. Irsyad. Umar. Nabila. Naila. Faruk. Praya. Isna. Reza Nuril. Siva Latifah. Zaidan, Naufal, oke, Yahra, oke, Yahra ada yang tahu kenapa? Enggak tahu, oke. Dinda, oke, berarti yang tidak masuk Yahra ya. Oke, nanti kita tunggu kenapa, semoga tetap sehat ya. Nah, setelah ini silakan disiapkan buku tulisnya, buku paketnya, silakan disiapkan alat tulisnya. Yuk, disiapkan semuanya. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Isna, sudah disiapkan alat tulisnya? Iya, Akbar? Hah? Karena ini nggak bawa, Oh, ya udah nggak apa. Disiapkan buku tulisnya dulu, nggak apa-apa. Oke, sudah? Irsyad, mana buku tulisnya? Oh ya, dikeluarkan buku tulisnya seadanya. Ayo. Galuh sudah? Oke. Madu Mangga sudah disiapkan? Oke. Lutfan sudah? Oke. Oke, yang sudah siap silakan perhatikan depan, yang sudah menyiapkan alat tulis, buku paketnya.
modulnya. Kemarin Bu Amanah juga sudah menge-share bahan ajar ya di grup WA. Sudah dibaca? Oke, nggak apa-apa. Mungkin sibuk ya kalian ya, Insya Allah. Oke, sekarang silakan perhatikan ke depan semuanya. Java sudah siap? Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Silakan fokus ke layar LCD yang sudah Bu Amanah tampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi, yaitu bab terakhir di kelas 9. Nah, udah mau selesai aja nih materinya ya. Oh iya, Romawinya salahkah? Harusnya? Oh, ini bab keempat, babnya. Kalau kelasnya kelas 9, babnya bab keempat. Oke. Nah, sedikit informasi terkait pengertian dari transformasi. Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Jadi ini Bu Amanah sedikit memberikan informasi terkait pengertian transformasi. Apa Dava Surya? Pengertian transformasi. Oke, good. Nah, nanti di transformasi itu ada banyak hal, ada 4 yang akan kita bahas. Salah satunya adalah translasi, kemudian yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Jadi di transformasi itu ada 4 hal yang akan kita bahas, tetapi hari ini untuk pertemuan ini kita fokus ke bagian translasi. Jadi kita fokus dulu ke satu pokok bahasan tentang transformasi yang namanya translasi. Oke, next ya. Nah, sebelumnya Bu Amanah punya gambar nih. Mari kita amati dulu. Madu Manggar terlihat gambarnya? Oke. Nah, di sini ada rumah Dini. Kalau Dini mau ke kantor polisi, kira-kira dia harus berjalan ke arah mana? Ada yang tahu? Ke arah ini ya, dia utaranya sebelah sini, timur, selatan, dan barat. Ada yang tahu kalau Dini mau ke kantor polisi? Berjalan ke arah? Oke, setelah ke timur? Selatan, terus? Ke timur lagi. Oke, good. Sekarang kalau Dini mau ke mall, mau jalan-jalan ke mall nih, kira-kira dia mau berjalan ke arah mana? Ke timur, terus? Selatan, terus? Ke timur lagi. Oke, good. Nah, sekarang kalau Bu Amanah punya gambar yang lain, silakan diamati lagi. Kelihatan Madu Manggar? Oh, kelihatan. Oke. Ya, Akbar? Oh iya, agak kurang jelas ya. Nah, kalau di sini rumahnya Fitri, yang ungu ini rumahnya Fitri ya. Dia mau ke kafe, kafenya yang pink. Apa? Ya, rumahnya Bu Fitri juga boleh. Nah, Bu Fitri ini mau ketemuan sama kalian di kafe. Harus geser kemana ini Bu Fitri ini? Boleh ke bawah atau ke kiri dulu? Ke bawah dulu atau ke kiri dulu? Nah, untuk melihat ini, biasanya kalau titik itu sumbu X dulu atau sumbu Y dulu? Nah, sumbu X dulu. Berarti dia harus geser ke kiri. Berapa satuan? Ya, 3 satuan. Setelah itu? Iya, 1 satuan ke bawah. Oke, good. Ini memang gambarnya agak tidak terlihat ya kalau dari belakang ya. Nah, ternyata kalau kita bergeser atau berpindah, kayak tadi kalau Dini mau ke kantor polisi, kemudian Bu Fitri mau ke kafe, itu sudah belajar yang namanya translasi. Translasi itu banyak sekali loh manfaatnya di sekitar kita. Salah satunya adalah kalau kita bermain catur. Ada yang suka main catur? Hah? Nggak ada ya, oke.
koneksi. Oke. Next, selain main catur, nah dia suka jalan-jalan ke mall. Naik apa namanya? Eskalator. Eskalator itu kan nanti dari bawah kita bisa pindah ke atas gitu. Tapi sekarang sih zamannya pakai lift ya. Oke. Kemudian ada yang pernah naik pesawat terbang? Nah, pernah. Oke, ini juga bisa membawa kita untuk berpindah tempat. Nah, kemudian juga termasuk kalau kalian naik motor, naik mobil, naik kendaraan, itu juga termasuk translasi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pinter-pinter banget. Nah, sekarang kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan transformasi geometri. Nanti fokus ke translasi dulu dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, tapi fokus ke translasi. Begitu ya. Oke, next. Nah, untuk tujuannya yang pertama, Nabila tolong dibaca. Menentukan bayangan satu titik dengan satu kali translasi pada bidang koordinat. Oke, selanjutnya Valdias. Menentukan bayangan bangun datar dengan satu kali translasi. Oke, lanjutnya Naswa. Nah, nomor 3. Menggambar bayangan hasil translasi pada bidang koordinat. Oke, terakhir Nabila. Menggunakan satu kali translasi pergeseran untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Ya, jadi nanti setelah kita belajar hari ini, harapannya kalian bisa melakukan 4 hal ini. Begitu ya? Masih semangat? Enggak ya? Semoga masih ya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini kita mau ngapain aja sih Bu Amanah? Hari ini nanti kita akan diskusi kelompok. Nanti kalian akan Bu Amanah bagikan ke dalam kelompok. Setelah itu kalian diskusi. Setelah selesai diskusi nanti kalian presentasi. Setelah presentasi nanti kalian ada latihan-latihan soal. Dan yang akan Bu Amanah nilai nanti ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi tidak hanya nanti kalian ngitungnya yang Bu Amanah nilai, tapi sikapnya juga Bu Amanah nilai. Begitu Mbak Kaisya? Oke. Nah, untuk selanjutnya Bu Amanah punya permasalahan nih, silahkan diamati dan dibaca dulu. Ini permasalahan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bu Amanah mengambil contoh Mbak Nabila, Naila, dan Mbak Siva. Sudah selesai membacanya? Belum, oke. Silakan dibaca dulu, silakan diamati dulu. Yang belakang terlihat tidak ya? Kekecilan ya, oke. Nah, nanti kita akan mendiskusikan permasalahan ini dalam kelompok. Jadi nanti yang mungkin di belakang belum bisa membaca ini nanti bisa kita baca lagi di LKPD yang akan Bu Amanah bagi, begitu ya. Nah, kemudian silahkan setelah ini kalian membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan dilihat kelompoknya. Yuk. Ya, bergerak biar nggak ngantuk yuk. Ya, kelompoknya Mbak Kesya Anisya di mana? Mau di mana kelompoknya Mbak Kesya? Ya, waktunya 3 menit untuk membentuk kelompok. Yuk. Ya, belakang boleh. Silakan diskusi sama kelompoknya mau mengerjakan di mana. Ayo, Bil. Oh ya. Kelompoknya Nabila di depan. Ya, boleh digabung meja-mejanya. Kelompoknya Cindy mau di mana? Di sini? Oh ya. Galah segera. Nisa segera. Isna. Siva, Naila di sebelah mana? Oke. Maju Manggar, sebelah mana kelompoknya? Oke. Mas Reza Nuril. Oh ya, oke. Ya, silakan ke bentuk kelompoknya dulu. Yang urutan pertama ketua kelompoknya ya, pastikan setiap anggotanya bergabung
bergabung dalam kelompoknya. Yuk. Halo Dava, kelompokmu di mana? Oke, silakan bergabung. Ya. Oke, hitungan ke 10 semua sudah ada pada kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah kelompoknya Mbak Kesha Anissa sudah lengkap? Naswa, Dava, Zaidan. Oke, ini LKPD-nya, silakan. Kelompoknya Mbak Nabila sudah lengkap? Oke, kelompoknya Mbak Cindy sudah lengkap? Oke. Siva sudah lengkap? Oke, silakan LKPD-nya. Madu Manggar sudah lengkap? Oke. Silakan. Kelompoknya Mas Reza Nuril sudah lengkap? Wah, ini cowok-cowok semua ini kelompoknya. Mantap. Mantap. Oke, silakan dicermati LKPD-nya. Silakan tuliskan nama anggota kelompok di sebelah kiri. Kemudian silakan dicermati petunjuknya dan diskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Begitu ya. Ya, silakan bekerja dalam kelompok. Waktunya 20 menit ya. Kurang dari 20 menit juga boleh. Nah, untuk memperoleh informasi terkait materi translasi, kalian bisa membuka buku paket halaman 152 sampai 161 atau modul pendamping yang ini halaman 78 sampai 80. Atau kalian boleh buka bahan ajar yang sudah Bu Amanah share kemarin di HP. Boleh. Ya, silakan diskusi kelompok. Ayo diskusi, maju. Silakan dicermati dulu masalahnya. Gimana? Sudah dibaca masalahnya? Oke. Ayo diskusi. LKPD-nya juga Bu Amanah kirim kan ya kemarin ya? Ini dari sini apa dari sini? Dari sini, dari Nabila sini. Terus berjalan ke 5 satuan. Ke arah timur gini kan? Berarti 5. Berarti gimana? Timur yang sebelah mana? Berarti 1, terus 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke arah utara. Utara 4. 1, 2, 3. Oke, good. Halo, silakan berdiskusi. Sini mendekat. Mbak Siva diajak berdiskusi. Karena dia malah sibuk sendiri, ngapain ini? Oh, bagus ya gambarannya. Disimpan dulu ya gambarannya. Bagaimana kelompoknya Mbak Keisha? Silakan dibaca dulu permasalahannya. Ayo dibaca Zaidan, sini mendekat Dan. HP-mu mana? Boleh loh dibuka materinya juga.
Sudah dibaca? Lalu dibaca. Oh ya boleh. Langsung dikerjain di LKPD boleh. Iya. Berarti tiap Ini gambar itu gimana? Iya. Gambar itu di garis. Nggak langsung di titik gini juga boleh. Udah, gimana? Udah. Udah. Ditulisin sini apa? SMP. Ah, yaudah digambari SMP UA boleh, ditulis UA juga boleh. Mas, 1 kilometer itu Satu kotak. Ini satu kotak. Jadi kalau 5 kilo ini 5 satuan itu artinya 5 kilo kayak gitu. Yang ada kesulitan boleh bertanya ke Bu Amanah. Sulit banget. Ini cuma bertiga ya? Masya Allah, nggak apa-apa. Oh ya, ada yang mau gabung kelompoknya Mbak Nabila? Oh nggak usah. Nggak open recruitment ya. Oke ya, silakan dikerjakan. Tinggal 15 menit lagi ya waktunya ya? Oh enggak ya? Untuk hasilnya langsung bisa dituliskan di LKPD-nya ya. Oke. Sudah sampai mana mengerjakannya? sampai sini. Oke, good. Utara kan dulu. Mm-mm. 1, 2, 3, 4. Di sini. Tetap sama. Dari rumah Siva kan? Si rumah Syifa kok aneh? 3 sini, Nah, terus 4 satuan. Itu kira-kira gimana? Dikali, yakin? Jadi ini tadi kan dia dari, misal ya, Mbak Mana kasih contoh 1, dari rumah Nabila koordinatnya berapa? 2,3. Coba tulis di sini Nabila 2,3 gitu. Ya, sebentar. Oke. Nah, terus dia pergeserannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan dari sini kan? Iya. 5 sama 4. 4. Nah, sini tulis 5 sama 4 gitu dulu. Gimana? Nulis di sini 5 4 gitu nggak apa-apa. 5. Sini aja 5 4 gitu. 5,4 gitu. Nah, tulis juga yang punyanya Naila sama Siva. Kayak Gia gimana Mbak Kesha? Oke, good. Dilanjutkan. Ini ditulis Koordinat. ini. Good. Gimana Madu Manggar? Ada kesulitan kelompoknya? Iya? Ya, sini. Ya, sebentar. Yang mana? Ini yang mana? Jangan grogi loh ini. Yang mana jadi grogi ini? Nomor 3. Rumah-rumah ini tuh maksudnya Ini pengetahuan aja sih dibaca. Kalau yang 3 mana? Yang nomor 3. Oke. Sudah ketemu koordinat titik sambungannya di mana? Oke, good. Nah, sekarang coba kamu tuliskan yang punyanya Nabila. Yang Nabila itu awalnya koordinatnya di mana sih? ini berarti. Nah, Nabila kan koordinat, ditulis sih Nabila koordinatnya berapa? Nulisnya boleh loh gantian ya nggak? Terus Nabila koordinatnya 2. Terus gesernya berapa tadi Nabila? biasanya 5 satuan. 5 dan 4, berarti kan 5,4 gitu. Tulis juga untuk Naila dan Siva. Sudah? Oh ya, sebentar. Nah, ini dari 3 ini tadi kan dia ketemunya sama-sama di titik 7,7 kan ya? Nah, ini kalau ke sini berarti dia diapain dari 2 sama 5 di 3 sama 4 nambah. Ini 9-nya dia 2,9. Terus yang ini 5 ke arah
timur, terus selatan. Selatan itu berarti nanti min apa? Positif. Nah, ini min 2 berarti. Nah, gitu. Jadi kan kalau ke kiri ke arah sini positif negatifnya itu ya. Nah, ini juga diteliti nih gesernya kira-kira. Ya. Yang nomor 3 ini gimana? Nah, yang nomor 3 ini silakan ditulis koordinatnya Nabila berapa, gesernya berapa. Terus kalau udah Nah, udah dicari tadi. Ini kan ditambah ya. Ini juga ditambah. Yang ini sama ini? Tambah yang ini sama ini? Dikurang apa ditambah? Ditambah. Kan ini 9 ditambah min 2 kan? Kayak gitu. Terus 10 ditambah min 3? 7 ini? Nah, berarti kan caranya kalau kalian tidak dengan menggambar tuh dengan cara menjumlahkan koordinat titik awal dengan perpindahannya. Maksudnya gimana? Nabila titiknya berapa awalnya? 2,3. Terus dia pindahnya Indahnya 5 satuan ke timur. Ada? 5 satuan ke timur. Ke timur tuh positif apa negatif? Positif. Karena kan ke kanan ya, positif. Terus ke atas positif apa negatif? Positif. Berarti nanti sini tulis 5,4 gitu. Iya, sebentar. Nah, terus yang Naila sama Siva juga ditulis ya. Perhatikan positif negatifnya, oke? Ya, mau dimanggar? Ini maksudnya gimana? Kan bisa kalian menentukan SMP bulannya si Bandung tanpa menggambar pada bidang kartesius. Nah, itu caranya tulis dulu koordinat awal rumah Nabila. Coba ditulis. Rumah Nabila koordinatnya berapa? Koordinat berarti Yang ini. Kan ini udah ada toh? Nah, coba ditulis. Rumahnya Nabila koordinatnya berapa? Iya. Ayo pra ya. Nah, ini coba dicek positif negatifnya. Kan kalau dia ke arah kanan dia positif, ke arah kiri dia negatif. Nah, ini jangan ke arah kiri nggak tadi? Ada. Nah, harus ditulis negatifnya. Oke. Ya, sebentar. Ke atas ke bawahnya juga harus dicek positif negatifnya. Ya, Mbak Nabila gimana? Dia Nabila gimana? Nah, sekarang untuk menentukan yang benar, good. Yang ini untuk menentukan nomor 3, tulis dulu koordinat awalnya Nabila. 2,3. Tulis kasih keterangan Nabila gitu. Nabilanya 2,3. Terus pergeserannya berapa, Bil? Pergeserannya 5 satuan ke timur, ke utara 4 satuan. Nah, itu dia ke timur tuh positif apa negatif? Ke timur itu negatif. Ke kanan toh? Ke kanan. Nah, kalau ke kanan positif, ke atas? Ke atas positif. Positif, oke. Itu ditulis nggak? Ditulis berarti 5,4 kan? Nah, sekarang yang Naila sama yang Siva. Terus perpindahannya harus dicek positif negatifnya. Terus ini Naila misal itu. Ya. Diskusi kelompok ya. Yuk diskusi kelompok. Ya, sebentar. Ini cuma tinggal dibaca aja. Terus buat ngerjain nomor 5. Terus nanti kan tadi kan udah ada perpindahannya ya. Misal tadi Nabila berapa? 5. 5,4. Jadi ditulisnya T Nabila 5,4 gitu. Oh, cuma gitu doang? Iya, enggak. A satuan. A satuan ke kanan, ini tuh maksudnya contoh. Kalau A satuan ke kanan positif, kalau B satuan ke atas positif juga. Nanti kalau ya gitu. Sip. Ya. Ayo Yaidian diskusi dong sama kelompoknya. Ayo Dava, tadi Dava udah ngapain ayo? Ini diapain tadi, udah dikesimpulin belum? Yang nomor 3 tadi setelah ditulis-tulis gitu. Good. Nah, ini cara mendapatkan tadi koordinat 7,7 itu diapain? Dari 2 sama 5 diapain? Nah, dari 2 ke 5 biar dapat angka 7 di. Dari 3 ke 4 2 ke 5 9 ke min 2 tambah 10 ke min 3
3 sama 4 tambah. Berarti kalau kalian besok nggak pakai gambar, caranya dengan menjumlah koordinat titik awal sama ininya perpindahannya itu ditulis. Ya tadi menjumlahkan tadi toh. Bagaimana caranya? Nah tadi kalau biar bisa jadi 7,7 diapain? Ini sama ini diapain tadi? Titik awal ditambah sama perpindahannya gitu. Ya gimana? Kalau udah perpindahannya udah ditulis belum? Perpindahannya udah ditulis belum? Nabila tadi pindahnya ke mana gesernya? Itu berapa? Ke sini itu berapa? Nah, ditulis 5,4. Gitu. Nabila tadi berapa? 5,4. Nah, hati-hati positif negatifnya. Min 2. Kalau siapa sekarang Naila? Iya. Naila tuh berarti kesananya berapa? Kesananya 5. Terus kan ke selatan ya? Ke selatan tuh positif apa negatif? Nah, berarti 5,-2. Dilanjutin. Kalau yang sudah dilanjutkan ya. kalau di sini berarti negatif ya? Kalau kiri negatif. Negatif 3. Good. Nah, itu coba cari polanya. Kira-kira tadi tuh kok bisa dapat ini diapain sih antara ini sama ini? Ayo diselesaikan yuk. Coba dibaca dulu. Ini dibaca dulu, terus nanti ini diterapkan untuk ngerjain nomor 5. Ini berarti tinggal dideskripsikan ya, Us? Hah? Tinggal dideskripsikan. Coba sini bisa karena ini kan ditambahkan loh. Bener. Intinya itu. Intinya di situ. Ini loh tadi kan coba udah dibaca belum? Udah, nggak paham. Terus disuruh ngapain? Kalau menulis kan translasi boleh pakai ini kan? Ya nggak? Ya kan? Nah, udah dibaca belum? Ini loh tadi kan perpindahan Nabila, Naila, dan Sifa dari rumah ke sekolah dalam matematika disebut dengan translasi. Translasi adalah translasi disimbolkan dengan ini. Nah, sekarang kalian boleh tadi Nabila pergeserannya berapa? 5 sama. Nah, ditulis ini T 54 gitu. Terus nanti nah iya. Terus? Ya udah tulis terus yang Naila berapa, Sifa berapa. Silakan masuk Yahra, nggak apa-apa Yahra. Yahra gabung ke kelompoknya Mbak Nabila. Berarti gini ya, Us. Tadi cuma 3 garis gini doang. Nggak usah digaris. P aksennya di mana, Q aksennya gimana gitu aja. Ini P-nya. Terus kan Coba diisi dulu pelan-pelan diisi. Ditranslasikan min 7,8 artinya ditranslasikan min 7 satuan ke kiri, 8 satuan ke kanan. Kok ke kanan? Kiri. Kok ke kiri? Turun. Iya, Ini pakai negatif positif nggak? pakai, tetap pakai. Berarti yang dipakai itu yang Ya. Apa? Tadi disuruh ngapain? Kalau habis gini? Habis gini dicari polanya. Kira-kira ini sama ini kok bisa jadi ini tuh diapain sih? Enggak tahu, makanya saya nanya. Dicoba dulu 2 sama 5 biar dapat ini dari diapain gitu loh. Nah, didiskusikan dulu coba sama kelompoknya. yang ini. Oke. Ada yang sudah selesai kegiatan 1? Oke. Yang mana? Oke, Yara bergabung ya. Terus dicari polanya. Ini sama ini biar jadi ini tuh diapain sih? Nah, ditambah, good. Ini berarti ada min-minnya. Berarti ini min 2. Sudah? Gini Pak Us. Iya, terus habis itu
Ini digeser ke kiri, 7. Coba udah dibaca tabelnya belum? Kan ada tabelnya juga. Ini ada garis P sama Q. Kalian diminta untuk menentukan gambar bayangan PQ. Berarti harus mencari bayangan P-nya dulu berapa, Q-nya dulu berapa. Itu sudah dibantu pakai tabel kan? Jadi bacanya dicari P aksennya Polanya kan ditambah terus. Ya udah tulis aja. Bagaimana caranya? Dijumlahkan gitu aja. Ini ditambah Us. Coba dipahami, ini kan ada P aksennya, 2-nya ditambah min 7. Nah, tulis di sini. Ya. Dilanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan. Hah? Di apa? Nggak usah. Ya. Terus digambar di sini nih. Praya sudah sampai mana Praya? Nomor 5 Coba nomor 5 itu gampang banget loh. Cuma disuruh nulis translasinya kan? perpindahan kan. Translasinya kayak gini kan? Dilambangkan kayak gini kan? Jadi nanti translasinya Nabila berapa, translasinya Naila berapa gitu. Oh, semisal nanti 5 bunyinya 4 gitu. Gitu. Oke, sampai nomor berapa? Coba didiskusikan sama kelompok dulu. Mana? Dibaca dulu semuanya, nggak usah keburu-buru. Ini sangat mudah loh sebenarnya. Yuk. Mana? Nomor 4 tinggal dibaca saja. Nomor 5 kalau kalian sudah baca nomor 4, nomor 5 bisa. Oke? Nah, belum dibaca kan nomor 4? Ini tuh gampang loh. Ya blok U sama. Tadi kan udah belajar toh. Kalau translasi diapain tadi? Digeser. Terus kalau habis digeser kan untuk nyarinya nyari SMP UA tadi diapain? Us. Laptopnya. Ya sebentar Bil. Ayo Kais ya. Ada titik P dan Q. Suruh gambar bayangannya kan? Bayangannya tuh gimana? Nah ya bayangannya tuh nyari bayangannya. Nyari bayangannya kan ada titik P, nanti ada bayangannya, P aksen namanya. Nah di sini ditranslasikan. Kalau ditranslasikan tadi diapain? Yang ditambah. Nah berarti ini dulu ditranslasikan min 7,8. Berarti ditranslasikan titik-titik satuan ke kiri. 7 dan 8 satuan ke atas itu. Ini dijawab. Terus, dijawab. Kan titiknya awalnya ini, translasinya ini sama ini. Ini dijawabnya. Hah? Ini jawabnya gimana? Ini dulu diisi, terus ini diisi, baru digambar di sini. Terus ini gimana, Mas? Tadi dorong pintu. Ya gimana? Ini gimana? Coba dipahami dulu, ini tuh gampang loh Le. Ini PQ koordinat. Kan titik P-nya di 2,4, Q-nya 5 min 1. Terus suruh gambar bayangan P dan Q toh, oleh translasi min 7,8. Min 7. Nah, min 7,8 itu artinya apa? X-nya dari sini dulu. Min 7 sini berarti. Ini loh, dibaca dulu yang ini. Apa? Nanti kan ke bawah berarti ke atas. Ini kan contoh Cah Ayu, ini contoh. Kalau ke atas itu, kalau ke kanan positif, kalau ke atas positif. Jadi kebalikannya. Nanti kalau Naila ke bawah ya tinggal dikasih negatif. Jadi nanti minus ini Iya. Nggak usah pakai per. Ini contohnya ada pernya boh. Enggak kan? Terus kalau udah ketemu titiknya, terus Tinggal digambar di sini aja. digeret nggak? Nggak usah digeret. Langsung aja. Yang dihubungin P aksen sama Q aksennya. Yang digambar tinggal P aksennya sama Q aksennya. Nanti dikasih garis ke Oke, sudah yang 100.
Dilanjutkan yang ketiga. Kalau sudah yang pertama, dilanjutkan ke yang kedua ya. Gimana? Yang bukan ini loh fans ya. Ini tuh dilambangkan ini toh. Berarti kan Nabila Tinggal diterusin kan? terus gimana? Ya terus Nabila kan berarti 54 gitu kan? Lila 52. 5 min 2 ini jangan lupa minnya loh, minnya penting loh. 5 menit lagi ya. T itu translasi. Yang ketiga sudah belum? Dua aja. Belum kok yang 2. Aku itu gak paham maksudnya. Tadi kalau kita nyari pergeseran tadi untuk nyari SMP UA terus diapain sih? Ada titik awal, terus ada translasinya. Ini berarti ke sini. Coba kalau baca soal itu dari awal dibaca terus dibaca petunjuknya. Ayo malah ngapain? Diskusi. Ini loh, ditranslasikan oleh min 7,8. Coba diisi dulu yang itu. Ya. Sinus berarti. Ini loh yang diisi yang titiknya dulu. Maksudnya itu diisi gimana? Dibaca dulu coba. Min 7,8 berarti Akbar, kelompokmu sudah selesai. Oke, silakan diselesaikan. Aku nggak paham. Ditranslasikan berapa satuan ke kiri kalau min 7,8? Nah ini nggak sampai. Ini loh, yang kamu lihat fokus ke sini. Jangan fokus ke gambar dulu. Fokus ke sini. Min 7,8 berarti berapa satuan ke kiri? 7,8 kemana? Hah? Maksudnya 7,8 kemana? Dari ini? Apa dari Ini mana? loh, soalnya ditranslasikan ada 2 titik. Titik P sama titik Q kan? Ditranslasikan oleh min 7,8. Translasikan min 7,8 artinya ditranslasikan berapa satuan ke kiri? Berapa ya? Min 7 toh? Min 7 gitu loh. Terus ini 8 satuan ke atas. Ke atas itu. Ya tinggal digaris aja. Terus yang ini sama ini. Dikasih P yang mana, Q yang mana, P aksennya yang mana, Q aksennya yang mana. Ini P aksen itu bayangan titik P ya. Kalau ada aksennya, P aksennya yang mana sih? Min 5,4. Ya tulis P aksen. Kayak gini loh P aksen tuh. Nah, kayak gitu. Terus itu jawabnya yang ini? Jawabnya yang mana? Lah ya udah jawab toh, Dok. Ini loh, gambarlah bayangan. Ini kamu udah gambar belum? Udah. Kenapa dibikin ribet ya? Ini nggak usah. Yang ketiganya udah. Ya udah ini dilanjutin nanti. Sekarang dicek dulu ya. Ya. Hah? AB-nya kan berarti ini. Dari tadi belum ditulis. Orang kan B nomor 2 bukannya buat nomor 4 ya? Iya. Enggak, nomor 4 tuh nggak ada yang perlu dijawab. Jadi kan tadi kan ini loh. Nomor 5. 54. Berarti ya udah translasinya Nabila 54 gitu doang. Hah? Aku bingung. Loh kok atas ke bawah itu tuh. Ke kanan ke atas tuh gesernya. Kan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kacanya disimpan dulu, Valdias. Disimpan dulu terus ke atas. Kalau ke atas sama ke bawah gitu. Sama, ya coba dikerjain. Pakai T ya, Nduk. Sesuai kayak yang ini. Oke. Raya, silahkan didiskusikan lagi. Hah? Coba itu coba. Udah buah mana kasih petunjuk loh. Ada titik P, ada translasinya yang di tabel. Itu tinggal diapain sih kalau mencari bayangannya? Digesernya tadi diapain? Kalau gambar kita geser, kalau kita mau ngitung ini diapain? Itu loh petunjuknya. Kamu udah baca tabelnya belum?
Tabel yang mana tabel? Pertamanya ada titik P. Terus ditranslasikan min 7,8 kan? Nah itu diapain sampingnya? Sampingnya. Nah, ditambah kan? Ya enggak? Kalian coba bentar. Ini tuh gampang loh, beneran. Awalnya kan ada dua titik P dan Q. Sekalian suruh menggambar bayangan P dan Q yang ditranslasikan oleh min 7,8. Min 7,8 kan pergeserannya kan? Nah, min 7-nya berarti digeser 7 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Nah, ke atas. Oke. Nah, sekarang caranya ini kalau ada 2, min 4 berarti 2-nya ditambah min 7 nanti hasilnya berapa? Min 4-nya ditambah 8 hasilnya berapa? Itu ketemu P aksen. P aksen itu titik bayangan dari P. Gitu. Tinggal digambar. Kalau sudah. Gimana? Ini tuh gampang banget loh. Min 7 ke kanan. Kalau min 7 itu ke kiri apa ke kanan? Nah, berarti 7 satuan ke kiri gitu kan? Iya. Terus 8 satuan ke Kanan. Ke atas. ke atas. Oke. Nah, terus sebelum gambar kan di sini diminta menggambar ya. Cari dulu bayangannya dari masing-masing titik. P aksennya berapa, Q aksennya berapa gitu. Izin kamar mandi. Ya. Nah, ini udah ada di tabel, sudah ada petunjuk. Nambah. Ya iya kan? 5 tambah min 7. Apa? Raffi mau kemana? Ada yang gambarnya sudah selesai? Enggak, sampai ke kegiatan 3 dulu. Nah, good. Nah, dikasih nama P aksennya yang mana, Q aksennya yang mana. Good. Galuh, kelompok mana loh? Tambah min 7 dah. Yuk. Kelompoknya Kaisa Anissa sudah? Sampai kegiatan 3 dulu ya. Gampang toh, oke. Kasih nama lo, aksen-aksen ya. Iya. Gimana? Kan di sini ini. Ada 2 titik. Tapi aku tuh nggak tahu paham apa nggak ini tuh 7. Di sini nggak ada. Ini kan pergeserannya, bukan titiknya. Pergeseran. Kan ini loh, ditranslasikan min 7,8. Nah, yang ini kan translasinya. Jadi kalian isi dulu yang ini. Nanti setelah ini ngisi tabel baru digambar. Ditranslasikan oleh min 7,8. Berarti ditranslasikan berapa satuan ke kiri? Lihat angkanya. 7. Nah, 7 satuan ke kiri. Terus dan 8 satuan ke atas. Oke. Iya ya. Terus nanti kalian isi yang ini udah dapet tunjuknya nih. Nanti yang 2 ditambah min 7, yang min 4 ditambah 8. Nah, P aksen itu bayangan dari titik P. Jadi P aksen itu bayangan dari titik P yang ditranslasikan gitu. Berarti ini tinggal hitung jumlahnya. Lah iya. Sudah, ayo disimpan dulu Naswa HP-nya. Kok tidak ada yang hubungannya sama matematika? Udah selesai semua toh? Gampang toh? Aku tuh belum paham. Jadi intinya kalau translasi tadi ngapain sih? Ada titik sama ada translasinya. Nyari bayangannya di. Cuma harus teliti di positif sama nih. Boleh sih coba-coba dulu.
Oke, sudah ya. Oke, 5 menit lagi ya. Terus kita presentasi. Semuanya maju. Ya tadi. Halo, Fager, gimana kelompokmu sampai mana, Ger? Oke, sampai kegiatan 3. Sama caranya. Oke, bener. Iya. Yang ini tuh kayak gini. Iya. Cuman kayak gini. Sudah ada positif negatifnya toh? Halo, ngapain ini? Iya, gimana? Titik A 2,4, translasinya min 6,2. Berarti 2 ditambah min 6, 4 ditambah 2 gitu kan? Benar. Nah, dah lanjut. 5,4. Berarti ini 5 ditambah min 6. Terus 5 ditambah 2. 4 tambah 2. Oke. Oke, halo, sudah habis waktu diskusinya? Sudah. Oke, good. Silakan hadap ke selatan semua. Selatan. Yang belum selesai nanti boleh dilanjut. Sekarang kita akan presentasi. Ada yang kelompoknya mau presentasi? Bebas. Semuanya maju ke depan nanti presentasinya. Kelompoknya siapa? Ayo. Presentasi. Ayo, siapa? Sekarang. Boleh, yuk. Kelompoknya Mbak Keisha. Siva sama Naila ngapain ya? Oh ya. Yuk, dibacakan atau mau dituliskan? Di depan, yuk, kelompoknya siapa? Satu kelompok. Boleh, ngomong langsung boleh. Ini Kaisya dulu apa? Oke. Ya, Kaisya yang kegiatan 1, Naila sama Siva kegiatan 2 ya. Oke, yuk. Ya, silakan kelompoknya Mbak Kaisya. Yang lain silakan didengarkan dulu ya. Oke, silakan dibuka dulu. Halo, yang lain silakan perhatikan dulu. Agak geser ke tengah. Halo, silakan didengarkan dulu. Silakan dibuka dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kegiatan 1. kegiatan 1. Ini soalnya dibacain. Nggak usah, langsung aja. Terus gimana? Nomor 1, langsung dibaca itu. Nomor 1. Hmm. Kan posisi letak SMP unggulan Asia sesuai dengan perbedaan. Terus Bentar, ayo. Gimana? Baru bisa apa benar gue ini. yang pertama Yang lain kok masih pada ngobrol ya, diskusinya sudah. Sekarang saatnya kita mendengarkan kelompoknya Mbak Keisha. Yuk lanjut Mbak Keisha. yang pertama Nabila Kuala Timur dan Seoul 511.
Oke. Nanti koordinatnya terletak di mana? Di sini. Nah, terus 5 satuan terus. Nah, Ke utara. nah. Atas sejauh 4 satuan. Oke. Jadi nanti koordinatnya di Kebalik. Sini. sini tuh berapa? Sini itu Ini kan kita. Oke, good. 7,7. Kalau dari Mbak naik selanjutnya. dari rumah Rina. Hmm. 5 satuan ke arah Contohin sih. Oke, ke arah mana? Sini ya. 1. 5 atau berapa? Kemana? Oh, ke situ. Oke, good. Maaf. Lanjut. Oke, terus? Sini ya? Dari sini. terus ke selatan 2 km atau 2 satuan. Oke, good. Terus? Dari rumah Syifa, Nuril. dari rumah Syifa ke barat atau ke kiri. Hah? 3 satuan. Sama siapa sih? Oke. Tapi kamu aja boleh nggak sih? Ke atas 4 satuan. Oke, berarti letak SMPUA-nya di 7,7. Oke. Bagaimana kelompok lain? Apakah sama letak SMPUA-nya di 7,7? Oke, good. Next, yang nomor 3. Yang nomor 3 Hah? dari titik awal atau rumah Nabila 2,3 menjadi Hmm? titik pergerakan Hah? 5,2. Hmm. Nilai titik awal 2,9 pergerakannya 5,2 Nah, tanpa menggambar berarti caranya gimana? ditambah. Oke, kelompok lain gimana kalau kalian tidak menggambar berarti nanti untuk menentukan titik SMP unggulan Aisyah Bantul caranya di Oke, apanya yang ditambahkan? Koordinat awal. Oke, good. Next. Yang nomor 4 itu kalian tidak ada soal ya. Jadi kalian tinggal dibaca saja. Itu pengetahuan tentang translasi. Silakan dibacakan. Yang nomor 4. Hah? Oke. Ya, langsung yang nomor 5 juga. Bacanya tuh gimana? T 54 gitu nggak apa-apa. Gini ya. Oke, terus. Oke. Tadi Naila berapa? Oke, 5 min 2. Kemudian sifanya? Oke, min 3,4. Oke, ada yang jawaban lain atau sama? Sama, oke. Nah, di sini tadi pada waktu kalian berdiskusi, Mbak Mana masih melihat banyak dari kalian yang belum teliti di positif dan negatifnya. Kalau bergeser ke kanan, positif atau negatif? Positif. Kalau ke kiri? Oke. Kalau ke atas? Kalau ke bawah? Negatif. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya Mbak Siva dan Naila. Ayo kau coba berdua. Yang dua mana? Ayo, mas-mas ganteng. Oke, yang lain perhatikan lagi ya. Ini mau membahas kegiatan ke 2. Oke, good. Yuk, dibuka dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya di mana di sana? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu pada kegiatan 2. Ini mau tanya ini. Gambarnya P aksennya nanti berapa gambar di sini? PG berkoordinat di P 2,-4 dan Q 5,-1. Gambarkanlah bayangan PG setelah ditranslasikan oleh min 7,8. Petunjuknya adalah ditranslasikan oleh min 7,8, maksudnya ditranslasikan 7 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Oke, stop. Ada yang jawaban berbeda? Ditranslasikan min 7,8. Maksudnya ditranslasikan 7 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Ada yang berbeda? Apakah ada yang berbeda? Ditanya. Gimana, ada yang beda nggak? Nggak? Sama? Oke. Bisa dilanjutkan? Ya gimana bacanya? Diisi dulu tabelnya boleh. Nah, untuk menggambarkan bayangan dari garis PQ, nanti kalian harus mencari dulu bayangan titik P dan titik Q. Bayangan titik P itu dituliskan dengan P aksen. Aksen tuh yang ini loh, yang tanda kecil itu namanya aksen. Mbak Mana ulangi ya. Jadi kalau kalian mencari bayangan titik P, itu kita nanti simbolnya P aksen. Apa Umar? Kalau kita P aksen atau dia koma kecil di atas itu namanya bayangan titik P. Oke, silakan dicari bayangan titik P dan Q-nya. Koordinat semula pada titik P yaitu 2,-4. Koordinat bayangannya P aksen 2 tambah minus 7, negatif 4 tambah 8, yaitu P aksen sama dengan negatif 5,4. Oke, negatif 5,4. Lanjut, di aksen dulu. Untuk yang Q, koordinat semulanya 5,-1. Koordinat bayangannya yaitu Q aksen 5 tambah negatif 7, -1 tambah 8, yaitu Q aksen sama dengan negatif 2,7. Negatif 2,7. Boleh ditanya dulu ke kelompok lain apakah ada yang berbeda atau gimana? Gimana? Sama. Oh sama, oke. Setelah itu silakan digambar. Min 5,4 tuh di mana ya? Gimana? Ayo di sini ya. Ya. Nah ini P aksen. P Kemudian Q aksennya di mana? Negatif 2, 7. 7, oke. Nah terus nanti silahkan digambar seret gitu. Begini kelompoknya Mbak Naila? Iya. Oke. Kelompok yang ditanya kelompok yang lain? Sama nggak? Ditanya yang keras ya nanyanya. Sama nggak yang kelompok lain? Sama, Jawab oke. dong. Oke, ada tanggapan dulu untuk kelompoknya Mbak Naila dan Mbak Siva, Mas Akbar dan Mas Lutfan? Oke, sudah cukup? Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutan mau presentasi lagi? Oh enggak. Oke. Nah untuk yang kegiatan ketiga nanti akan Bu Amanah cek. Sudah semua ya kegiatan ketiga ya? Kegiatan ketiga itu nanti langkahnya sama dengan kegiatan 2. Nanti akan Bu Amanah cek. Nah untuk kemudian sekarang kita akan latihan soal. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, tapi tetap dalam satu kelompok, tidak apa-apa.
Oh iya. Oke ya, silakan perhatikan. Sudah? Apa? Udah. Sekarang hadap ke depan semua dong. Sekarang kita mau latihan soal dulu. Oke, silakan dibaca soal nomor 1, Akbar. Nah, 4, 3, oke. Nah, sebelum menggambar kalian harus mencari apanya dulu? Ada titik A sama ada translasinya. Berarti harus mencari bayangan titik A-nya dulu. Yuk, silakan dicari dulu. Bayangan titik A-nya berapa? Ada yang tahu bayangan titik A-nya berapa? Oke, good. Caranya dari mana sih? Ditambah. Ditambah gimana, Mas Reza Nuril? Bisa dijelaskan? Yang 4 sama 1 ditambah? Oke, kemudian? 2 tambah 3. Oke, jadi nanti A aksennya berapa? A aksennya? 5,5. Ada yang belum paham? Jadi tinggal dijumlahkan gitu ya. Jadi sebelum digambar kita mencari dulu bayangan titik A. Kalau bayangan tadi namanya apa? Aksen. Jadi nanti A aksen itu sama dengan berapa tadi? A aksennya 1 ditambah 4 gitu kan. Terus 2 ditambah 3 gitu ya. Jadi nanti A aksennya 5,5. Nanti kalian bisa menggambarkannya di bidang koordinat. Next, soal selanjutnya. Gambarkan bayangan bangun datar ABCD oleh translasi men 3, men 1 dengan koordinat titik A 2,0, B-nya 6,0, C-nya 6,2 dan D-nya 2,2. Ada yang mau mencoba salah satu titik? Zaidan? Yes, tinggal ditambah. Siapa mau mencari titik A aksen? Berapa A aksennya? 1,1 minus 1,1. Oke, selain Mas Reza Nuril, A aksennya berapa? 2. Titiknya dulu ya. 2 ditambah men 3, men 1, 0 ya, 0 ditambah men. Oke, jadi berapa nih aksennya nih? 2 tambah men 3. Men 1, men 1, oke. Boleh nggak buah mana kalau aku langsung aja? Boleh. Misal buah mana aku tahu A aksennya men 1,1 gitu juga boleh. Coba yuk, kalau B aksennya berapa B aksennya? Mas Zaidan berapa Mas Zaidan? Masih terus? Zaidan. Oke, 6 tambah men 3 hasilnya berapa? Yakin? 3, good. Terus 0. Oke, hasilnya men 1. Jadi B aksennya berapa Mas Zaidan? Oke, good. C aksennya Valdias. Titik C-nya 6,2, translasinya men 3, men 1. Apa Aduh, baper Nabila. Berapa Mas Valdias? Kok nggak tahu? Aduh, gimana ini? Dia bisa membantu Mas Valdias?
Ini 6 ditambah min 3 berapa Mas Aldia? 3. Terus 2 ditambah min 1 berarti berapa Mas Aldias? 3,1. Di aksennya Naswa. Di aksennya berapa Mbak Naswa? Titik D-nya 2,2. Translasinya min 3, min 1. Menyemangati diri sendiri, guys. Berapa? Oke, silakan ke toilet. 2 ditambah min 3 hasilnya berapa? Min 1. 2 ditambah min 1? 1. Jadinya berapa Madu Manggar? Oke, good. Naufal dan Madu Manggar min 1,1. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Yeay. Masih ada soal lagi nggak ya? Ternyata masih. Oke, soal terakhir yang akan mengerjakan adalah jeng Praya. Ya, dibaca Praya. Nah. 4 min 1, oke. P aksanya berapa Praya? 7? Oke, sepakat nggak sama Praya 7,1? Sepakat. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat nggak loh? Oke, tepuk tangan buat Praya. Bener ya? 7,1. Oke, good. Latihannya sepertinya sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, Bu Amana mau mengajak kalian dulu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, begitu ya? Yuk, kita Bu Amana bantu bangun yang ditranslasikan berubah atau tetap? Tetap, good. Kemudian ukuran bangun yang ditranslasikan berubah atau tetap? Tetap, oke, good. Letak bangunnya? Berubah apa tetap? Tetap apa berubah? Berubah. Dia bah gitu doang. Oke. Kemudian posisi bangunnya berubah atau tetap? Berubah. Tetap apa berubah? Berubah gitu ya. Oke. Terus kalau Bu Amana punya titik A, X, Y, di titik T, A, B, mencari bayangannya diapakan tadi? Dijumlahkan. Kalau jadi X tambah good. Yang Y? Masya Allah. Ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau ada sebuah titik kemudian ditranslasikan, untuk mencari bayangannya tinggal kita jumlahkan. Oke. Nah, kemudian refleksi hari ini. Bagaimana perasaan kalian mempelajari materi ini? Senang, oke. Madu Manggar, bagaimana perasaannya? Hah? Bingung? Oke, ada bingung. Mbak Nabila? Senang. Apa? Oke. Bentar. Apanya? Oke, refleksinya dilanjutkan dulu ya. Oke. Tadi apa saja kendala-kendala yang ditemukan pada saat belajar? Ngantuk, terus? Mumet. Hah? Oke, lupa negatif sama positifnya. Belum paham, nggak ngapa-ngapain. Terus tadi kamu ngapain, Bar? Budrek. Kamu dari tadi ngapain? Oh, budrek katanya Isna, budrek itu apa ya? Bingung ya mungkin ya. Kalau Mas Zaidian kendalanya tadi apa aja?
Tadi ikut diskusi enggak? Dikit-dikit ya? Oke. Terus kira-kira manfaatnya apa ya kalian belajar ini ya? Hah? Halo, ada yang tahu manfaatnya kita belajar ini untuk mengetahui apa sih? Untuk mencari bayangan dari hasil translasinya. Oke, good. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Besok kita ketemu lagi hari Jumat jam ke-2 dan 3. Jam terakhir aja. Nah, jam terakhir. Atas PPKN aja us. Jadi besok kita ketemu jam ke-2 dan jam ke-3. Jam terakhir aja us. Gak apa-apa. Saya itu. Sudah belum? Sudah belum? Sama 8 aja us. Oh, sudah 8. Gak apa-apa us. Sudah belum, Dan. Nah, besok materi yang akan kita bahas masih membahas translasi. Tetapi kalau tadi kalian belajar menentukan bayangan, kalau besok kita akan belajar mencari titik awal. Oke, Mbak Mana, diam dulu ya kalau kalian yang bicara. Ya. Jadi untuk materi besok kita masih akan belajar translasi. Kalau hari ini kalian berfokus mencari bayangannya, besok kita akan berfokus mencari titik asal dan translasinya. Begitu ya? Oke, ada yang mau disampaikan dulu sebelum Bu Aman akhiri? Ya, oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan besok bisa berjumpa lagi. Begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, Mbak Mana akhiri. Marilah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Ya, kurang lebihnya Mbak Mana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.